Bisa enggak, Rom? Ya ampun ya, tangan ayah kenapa ya? Aku itu jatuh dari atas pohon kelapa, bukan di kamar mandi. Kamu tahu dari... Mas Ferry nggak apa-apa. Tangan kamu jangan macam-macam sama suami aku ya. Ini suami aku, enak aja pegang-pegang. Aku sudah jauh lebih baik karena istri aku sudah datang dan dia akan merawat aku, Vina. Tuh, kamu dengerin apa yang suami aku bilang. Kamu nggak lihat kita udah mesra kayak gini? Hei Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap Sebentar, Mbak. Sebentar, ada yang nelpon, Mbak. Udah yang nelpon? Iya. Oh iya. Oh iya, oke. Mohon maaf ya, Mbak. Perjalanannya terganggu. Iya nggak apa-apa, ya udah diangkat dulu teleponnya. Bahaya juga sih kalau teleponan sambil di jalan. Iya, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Halo. Assalamualaikum. Apa? Mau melahirkan, Mbak? Terus? Yang mau mengantarkan siapa? Waduh. Baik-baik, Pak. Kalau begitu saya langsung pulang. Mbak, mohon maaf ya, Mbak. Perjalanannya cukup sampai di sini, Mbak. Loh, gimana sih Mas? Ini masih separuh perjalanan Mas. Masa ya saya mau jalan kaki? Mohon maaf nih ya, Mbak. Istri saya mau melahirkan, Mbak. Dan di rumah tidak ada yang mau mengantarkan, Mbak. Waduh. Jadi nggak apa-apa, Mbak. Mbak bayar separuh aja. Ya udah deh kalau gitu. Kasian juga sih istri kamu nih. Mohon maaf ya, Mbak. Iya. Jangan berikan bintang 1 ya, Mbak. Enggak bakalan nih. Semoga lahiran istri kamu itu lancar ya. Ini kan bukan separuh, Mbak. Apaan tadi kan 100.000 kamu mintanya tadi. Sebentar ya, Mbak. Saya lihat lagi. Oh ya, Mbak, benar. Terima kasih ya, Mbak. Ya udah kalau gitu hati-hati. Semoga istri kamu dan bayi kamu selamat ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, Mbak. Mohon maaf ya, Mbak. Iya. Pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Iya, Mbak. Keburu ini, Mbak. Istri saya keadaannya genting. Iya juga sih. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Waduh, ini gimana ceritanya sih? Aku bisa turun di tengah jalan kayak gini, tapi kalau aku paksain juga kasihan tuh ojeknya. Masa iya istrinya mau lahiran, dia mau aku paksa buat nganterin aku ke tempat tujuan aku sih? Ini kalau ada apa-apa sama istrinya gimana, kan kasihan. Tapi gimana dong nasib aku? Ya udahlah, jalan kaki aja. Dulu kan juga udah sering banget nih jalan kaki daerah sini. Cuma dulu jalannya kayaknya masih jelek deh. Sekarang udah diaspal kayak gini ya. Emang semuanya udah banyak yang berubah. Terhitung udah hampir 2 tahun aku ditinggal sama istri aku. Bukan ditinggal sih, dia itu juga dulu pamitan sama aku, tapi aku iyain aja. Seharusnya aku yang bekerja, tapi istriku kekeh untuk pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan. Rasanya aku bodoh sebagai seorang suami mengizinkan istrinya untuk pergi keluar kota cari kerjaan.
Entah sampai kapan istri aku pulang ya. Hidup sendirian itu nggak enak rasanya ya. Apa-apa dilakukan sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Aduh, kayaknya aku lagi liatin penampakan yang bikin mata aku tuh seneng banget. Kamu kenapa sih hidupnya susah banget buat nyapu? Ya ampun, Fer, sekarang ya apa-apa dilakuin sendiri. Emangnya kamu bisa dengan keadaan kamu yang seperti ini? Kamu bisa lakuin semuanya itu sendiri? Emangnya kenapa sih, Vin? Apa-apa dilakukan sendiri. Ya nggak masalah lah. Daripada aku minta bantuan sama orang lain, merepotkan orang lain. Kayaknya ya, kamu tuh yakin kalau apa-apa kamu tuh bisa dikerjain sendiri. Aduh, nih aku kasih tahu ya sama kamu ya, dengan keadaan kamu yang seperti ini, Fer, kamu tuh nggak bakalan bisa ngelakuin sendiri. Kamu tuh butuh bantuan orang lain. Jadi ya udahlah, kamu tuh tinggal bilang aja kalau kamu sekarang itu butuh aku. Simpel aja kan? Enggak, Vin. Aku masih bisa kok, masih sanggup sendirian. Alah, masih bisa, masih sanggup. Udah ya, aku udah tahu kok kalau kamu tuh tiap malamnya tuh selalu kesepian dan juga selalu kerepotan tiap hari. Ya ampun, Fer, ngapain sih masih mikirin yang jauh kalau yang deket itu udah ada di mata kamu sekarang? Ya lagi pula kan, aku tuh udah suka sama kamu udah lama, tapi kenapa sih kamu tuh nolak cinta aku? Jangan mahal-mahal. Vina, aku ini orang nggak mampu. Lagian juga aku sudah punya istri. Terus untuk apa kamu merayu-merayu aku seperti ini? Kamu pasti bisa mendapatkan laki-laki di luar sana yang lebih baik dari aku. Fer, aku tanya ya sama kamu, sekarang kamu itu apa gunanya sih mempertahankan istri kamu yang udah nggak ada kejelasan itu dan yang udah ninggalin kamu hanya karena keadaan ekonomi? Harusnya ya kamu tuh udah lupain tuh istri kamu. Harusnya kamu tuh belajar cari istri baru di sini, cerai. Ini bukan masalah untuk mempertahankan, Vin. Terus? Tapi ini masalah kesetiaan aku terhadap istri aku. Hari gini masih ngomongin soal setia, ya ampun, udahlah, nggak perlu setia sama satu orang, ya. Belum tentu orang itu bisa buat kamu bahagia. Udah sama aku aja, aku udah jelas nih bikin kamu bahagia ya. Vin, tolong lepasin. Aku ini suami orang loh. Jika ada perkataan dari istri aku yang menyuruh aku pergi, mungkin aku akan bisa menerima kamu. Tapi istri aku tidak berkata apapun. Pasti dia akan setia terhadap aku juga. Mungkin sekarang dia lagi kerja, lagi sibuk untuk kumpulin uang. Udah ya, aku minta tolong sama kamu. Kamu tolong jauhin aku. Jangan pernah menggoda aku dan merayu aku lagi. Fer, Aku sudah anggap kamu sebagai saudaraku sendiri. Aku tidak mau bertengkar dengan diri kamu. Maaf ya, aku lagi mau nyapu. bentar dulu. Aku masih belum selesai ngomong loh ya. Apa sih yang kamu pertahanin dari istri kamu itu? Ya udah jelas-jelas ya. Sekarang dengan kondisi kamu yang seperti ini, istri kamu tuh nggak pulang, nggak peduli. Jadi ngapain kamu masih mempertahankan istri kamu yang udah nggak peduli sama kamu? Syukur-syukur udah ada yang suka loh sama kamu ya. Meskipun kamu udah jadi suami orang ya. Vina. Kalau kamu berkata seperti itu dan didengar oleh tetangga, didengar oleh orang lain, kamu akan dicap wanita seperti apa? Udahlah, Vin. Kamu harus ngerti. Aku sudah punya istri. Kamu tuh bisa-bisanya ya nolak aku. Padahal ya mulai tadi aku udah bicara tuh enak banget sama kamu. Aku rela ya, Fer, jual harga diri aku seperti ini, merendahkan harga diri aku hanya untuk aku tuh mau jadi istri kedua kamu. Di saat istri kamu tuh nggak ada. Bisa-bisanya kamu bisa ngomong kayak gitu sama aku sekarang. Vina. Sini duduk. Terus kalau aku duduk, kamu mau kan sama aku? Aku jelasin sama kamu lagi ya. Aku ini orang nggak mampu, aku orang miskin. Kamu itu orang berada, dan aku lagian juga punya istri. Dan kamu juga adalah wanita yang sangat cantik. Mana ada laki-laki di luar sana yang menolak diri kamu? Pasti ada laki-laki yang lebih mapan dari aku untuk menerima diri kamu. Kenapa kamu harus memilih aku yang sudah mempunyai istri? Ya tapi namanya cinta itu kan gak ada yang tahu, Mas Ferry. Mas Ferry tuh juga
Bisa-bisanya bilang kalau nggak ada yang mau sama Mas Ferry. Udah jelas-jelas lah, aku udah mau sama Mas Ferry, tapi Mas Ferry tuh nolak aku. Cinta itu tidak boleh memaksakan diri. Kamu ngerti kan? Mas, apapun yang udah aku suka tapi nggak bisa aku dapetin, aku bakalan pastiin ya, hidup Mas Ferry itu nggak bakalan pernah bahagia sama istri Mas Ferry. Ya syukur-syukur istri Mas Ferry itu udah lupa sama Mas Ferry di sana. Kamu tidak boleh egois seperti itu, Vina. Jika semisal memang aku jodoh kamu, nanti aku akan kembali kepada diri kamu. Tapi untuk sekarang, aku memilih untuk setia kepada istri aku. Tetep aja ya omongan Mas Ferry, malah tadi yang setia lah, yang nggak Vina, mau punya istri lagi. Vina, dengerin aku. Kondisi aku seperti ini. Aku ini nggak punya pekerjaan yang tetap. Yang aku miliki untuk istri aku yaitu adalah kesetiaan aku terhadap dia. Aku nggak punya apa-apa untuk membahagiakan dia. Justru Mas Ferry itu sekarang serba kekurangan. Harusnya Mas Ferry itu bersyukur dicintai wanita yang kaya raya, yang punya segalanya seperti aku. Tapi Mas Ferry itu nggak bisa ya buka pikiran dengan jernih ya Mas. Yang ada di kepala Mas Ferry itu cuma cinta, cuma sayang, cuma perhatian sama istri Mas Ferry yang udah jauh di sana. Terserah kamu mau ngomong apa. Yang hanya aku miliki cuma itu aja untuk istri aku. Aku nggak bisa membahagiakan dia sampai dia itu rela pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan di sana. Pokoknya ya Mas, aku pastiin ya, Mas Ferry nggak bakalan pernah bahagia kalau Mas Ferry masih kekeh untuk nolak cinta aku. Mas, aku bakalan cinta kok sama Mas Ferry selamanya. Betul tuh. Apa kata si Mbak Vina? Apanya yang betul? Kamu denger apa? Denger lah, aku mulai tadi ngintip. Setidaknya kalau kamu itu nggak mau sama si Mbak Vina, cari yang lain kek. Apalagi bangsa wanita, Fer. Dia itu kalau tidak disentuh oleh laki-laki, bakalan cari laki-laki yang lain, Fer. Kamu kan jauh hubungannya. Emang diri aku itu seperti kamu, Romi. Emangnya aku kenapa, Fer? Udahlah. Mau aku jelasin satu persatu? Udah, nggak usah. Aku tahu sama diriku sendiri. Udahlah, mending kamu itu cari istri lain, Fer. Buat apa kamu selama ini menyendiri? Udah berapa tahun kamu itu ditinggal sama istri kamu? Yang jelas, omongan Mbak Vina itu ada betulnya. Seperti itu. Dia itu sudah besar kemungkinan dia itu sudah mempunyai suami lain. Meskipun bukan sama kamu, Fer. Tidak, Romi. Aku percaya sama dia kok. Dia nggak bakalan seperti itu. Dia nggak bakalan melakukan hal sekeji itu untuk menghancurkan diri aku. Waduh. Aku ini tipe kalau laki-laki yang setia. Sampai kapanpun aku akan menunggu istri aku. Sampai dengan jelas-jelas aku melihat dia bersama dengan laki-laki lain. Itu adalah akhir dari tugas aku untuk bersama dia. Ya udah deh. Aku sebagai sahabat cuman mau mengingatkan kamu, ya. Selebihnya itu apa kata kamu, terserah kamu. Yang terpenting aku sudah mengingatkan. Udah, bantuin aku cabutin tuh rumput-rumput di bawah kamu itu dicabutin. Cabut aja sendiri. Terus kedatangan kamu di sini mau ngapain, Romi? Biasa, Fer, stok kopi di rumah habis, jadi aku bertamu ke sini. Sama juga nggak ada di sini. Waduh, udah tangannya sebelah cedera, pelit lagi. Kamu nyumpahin aku? Enggak, aku mau cabutin ini dah. Dicabut ya. Cabut. Baru kamu bisa bikin kopi di dapur. Fer, kalau orang mau ngasih itu jangan tanpa pamrih dong. Udah. Masa mau gratisan terus tiap hari? Yang mau dibersihkan rumah siapa coba? Ya rumah aku lah. Apa? Kamu merasa keberatan tiap hari padahal kamu udah ngambil kopi di dalam? Enggak, tuh rumput mau dicabut nggak? Cabut aja. Kenapa? Suruh beli di Jepang kamu. Di tanah lapang banyak. Ya biar. Kan masih nggak mau ngambil di sana. Ngambil. Bang, ngambil apaan? Kan jatuh. Kamu kebiasaan ya ileran ya? Mungkin Ya, salah.
waktu kamu masih kecil ya, ibu kamu itu ngidam apa gitu nggak keturutan? Ngidam sabu Manila. Sapu Manila. Apaan? Buah sabu Manila. Yang manis tuh. Oh, sawo. Sabu bahasa Jawa itu mah. Loh, terus? Ah, udahlah, sana bikin kopi di dapur. Nah, gitu Bikin pusing dong. kepala aja kamu. Kopi. Kapan kamu pulang? Semua orang sudah bertanya-tanya kapan kamu pulang. Dan semua orang juga berspekulasi yang enggak tentang diri kamu. Tapi aku yakin kamu tidak akan seperti itu. Semoga kamu cepat pulang. Aku udah rindu. Baru juga tadi aku ngomong aspalnya udah bagus. Di sini masih tetap rusak ya. Aku pikir udah dibenerin semua nih jalannya. Ternyata cuma sampai sana doang. Waduh, baru pulang ya, baru kelihatan wajahnya. Kamu Vina ya? Wah, apa kabar? Kabar aku baik banget. Iya, nggak sama kayak wanita yang udah jauh dari suaminya seperti kamu. Mungkin nasib kamu kurang baik ya? Maafin, aku ninggalin suami aku karena aku kerja. Aku juga udah izin sama suami aku dan suami aku ngizinin. Aku nggak bakalan pergi kalau suami aku nggak ngizinin. Oh ya, kamu gimana? Udah nikah? Udah lama ya kita nggak ketemu? 2 tahun lah. Iya, aku udah tahu, udah lama banget ya kamu nggak tinggal di desa ini. Dan juga udah 2 tahun ya kamu udah ninggalin suami kamu. Nggak kerasa banget ya, Put. Waktu itu berputar sangat cepet. Nggak taunya kamu udah pulang-pulang sekarang. Iya, aku baru bisa pulang sekarang. Soalnya tahun kemarin aku dapat cuti sih. Tapi aku nggak bisa pulang. Aku baru bisa pulang sekarang. Ya iyalah, wanita yang lebih mentingin kerjaan kayak kamu. Mana bisa sih kamu tuh peduli sama suami kamu? Udah jelas-jelas loh ya, suami kamu sekarang lagi kenapa, kamu tuh nggak bakalan tahu ya kan? Karena kamu tuh udah jauh sama suami kamu kurang perhatian sama suami kamu udah nggak peduli sama suami kamu. Maksud kamu apa, Vin? Ya iyalah, kamu pakai tanya ya maksud aku kenapa? Pasti kamu nggak tahu ya kalau suami kamu tuh baru aja jatuh dari kamar mandi. Kamu yang bener. Jatuh dari kamar mandi gimana? Aduh, ya nggak bakalan tahu lah. Makanya kalau punya suami itu disayang, dirawat. Terus suami aku di mana? Di rumah kan dia. Udah aku pulang. Bentar dong. Kamu bilang suami aku jatuh di kamar mandi, Vina. Aku harus cepetan pulang dong. Aku mau lihat kondisi suami aku. Tapi udah percuma, itu udah kejadian udah beberapa hari yang lalu. Dan lagi pula ya, orang pertama yang tahu tentang keadaan kondisi suami kamu sekarang itu adalah aku. Ya nggak apa-apa sih, meskipun istrinya lagi jauh, tapi masih ada tuh yang perhatian sama suami kamu. Maksud kamu ngomong kayak gitu apa, Vin? Ayolah. Udahlah Put, ikhlasin aja suami kamu. Kamu tuh udah wanita nggak bener. Di mata suami kamu udah nggak ada benernya sama sekali. Enggak. Kamu nggak bisa ngomong kayak gitu sama aku. Dia masih sah suami aku dan aku kerja. Aku kerja itu bener-bener kerja mencari uang buat aku sama suami aku. Kamu nggak bisa dong ngomong aku ini wanita nggak bener. Aku tahu, aku paham banget kalau kamu itu kerja untuk memperbaiki masalah ekonomi kamu dengan keluarga kamu. Tapi masalahnya sekarang, kamu udah nggak ada benernya ya sedikit pun. Di saat suami kamu tuh lagi sakit, di saat suami kamu membutuhkan kamu di mana? Apa? Kamu tuh mau jadi istri yang paling benar, mau jadi istri yang paling baik? Enggak, di mata orang-orang pasti yang udah kayak gitu, istrinya tuh nggak becus. Enggak. Suami aku nggak bilang apa-apa kalau dia itu jatuh. Dan aku percaya suami aku nggak bakalan punya pemikiran seperti itu, Vin. Aku tahu siapa suami aku tahu suami aku seperti apa. Ya lagi pula ngapain suami kamu harus bilang sama kamu kalau posisinya kamu tuh lagi jauh. Ya ampun Putri, sayang banget ya sama suami kamu yang udah ganteng kayak gitu tapi disia-siain. Ya udahlah, kasih aku aja. Ikhlas banget aku nerimanya. Oh ya, terima kasih ya. Kamu udah peduli sama suamiku dan mulai detik ini kamu nggak usah repot-repot peduli sama suami aku lagi. Kata siapa? Aku tuh nggak bakalan nyerah ya. Orang namanya juga sayang ya, orang sayang tuh nggak ada yang tahu. Aku nggak bakalan rela ya kalau Mas Ferry tuh jatuh lagi ke pelukan istrinya.
Lagi pula kan istrinya tuh udah mulai dari dulu tuh udah jauh dari Mas Ferry. Aku orang yang pertama loh ya, yang nyaksiin, yang maksud aku yang tahu kalau kondisi Mas Ferry itu lagi sakit kayak gitu. Aku harus nyusulin ya, aku harus pastiin kalau Mas Ferry itu nggak bakalan deket-deket lagi sama istrinya. Ih, nggak rela, sumpah banget aku nggak rela ya. भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे Bisa enggak, Rom? Ya ampun ya. Tangan ayah kenapa ya? Bunda? Kenapa? Tangan ayah kenapa jadi kayak gini ya? Nggak apa-apa kok, Bunda. Kenapa? Hah? Ayah kenapa ya? Ayah sakit. Bilang sama bunda sakit apa ya? Kok bisa kayak gini sih ya? Kok bisa sih ya? Kok bisa ya terus sampai jatuh kayak gini, sampai tangannya kayak gini? Kenapa nggak hati-hati sih ya? Kenapa nggak pelan-pelan? Kenapa juga nggak ngabarin bunda ya? Nggak apa-apa, Bunda. Sakit ini biasa kok. Nggak. Daripada sakit ditinggalin Bunda. Ya. Udah hampir 2 tahun ini. Ayah ngomong apa sih? Bunda kan kerja juga izin ke ayah. Ayah juga ngizinin waktu itu. Ayah yang bodoh telah mengizinkan Bunda untuk pergi untuk bekerja. Dan sekarang ayah sangat senang. Bunda telah kembali. Ya, tapi kenapa tangan ayah jadi kayak gini ya? Bunda minta maaf ya ya. Bunda baru bisa pulang sekarang. Bunda minta maaf ya ya. Nggak apa-apa, Bunda. Lagian cuma cedera ringan kok. Ayah cuma baru jatuh dari atas kelapa. Hah? Ini yang mana yang bener sih ya? Tadi Vina bilang ayah itu jatuh di kamar mandi. Sekarang ayah bilang ayah jatuh dari atas kelapa. Kamar mandi? Mana mungkin. Ayah jatuh di kamar mandi. Ayah juga kalau mandi itu di kali. Ayah, tapi kenapa jadi kayak gini sih ya? Tapi udah ke dokter, udah nggak apa-apa. Kita ke dokter yuk. Nggak apa-apa. Ayah udah ke ahli patah tulang kok. Kata ahli patah tulangnya nggak masalah kok, cuma ya retak aja gitu. Tapi Itu udah. retak kenapa bilang nggak masalah sih ya? Hah? Itu retak loh ya tulang ayah. Gimana sih ya bisa-bisanya bilang nggak masalah? Bunda, dengerin aja dulu. Kata ahli patah tulangnya, dia itu punya ilmu banyu urip katanya gitu. Apalagi sih? Itu katanya bisa benerin tulang yang retak ataupun sekalipun patah katanya. Ya, tapi bunda nggak bisa ngeliat ayah kayak gini ya. Nggak apa-apa, Bunda. Kata Romi sih tukang ahli patah tulangnya itu memang sangat-sangat ahli loh. Romi? Bunda, kok Bunda gak ngabarin ayah kalau Bunda mau pulang hari ini? Ayah tuh kangen sama Bunda. Ayah, Bunda kerja di mana? dengerin bunda dulu. Sebenarnya bunda itu mau kasih surprise sama ayah, tapi kenapa bunda yang malah dapat surprise dari ayah? Ya namanya kecelakaan, Bunda. Ayah juga nggak ingin seperti ini. Kalau ayah seperti ini, ayah nggak bisa kerja. Ya cuma ambil, jika ada orang minta tolong, ya ayah tolongin walaupun kondisi ayah seperti ini. Udah, pokoknya mulai sekarang ayah nggak usah kerja lagi. Bunda nggak akan kemana-mana lagi. Bunda bakalan ada di sini sama ayah. Biar bunda aja yang kerja ya. Bunda, maafin ayah. Seharusnya ayah yang bekerja sebagai seorang suami yang bisa membahagiakan seorang istri, bukan malah istri yang bekerja. Ayah tidak enak. Ayah sudah berjanji kepada orang tua Bunda dulu untuk membahagiakan Bunda. Tapi apalah daya ayah. Ya, ayah ngomong apa sih? Udah, ayah jangan sedih kayak gini. Bunda nggak apa-apa kok. Lagian bunda kerja kayak gini kan juga itu keinginan bunda. Dan bunda itu kerja juga karena dapat restu dari ayah. Ya tapi itu salah ayah, Bunda. Ayah, udah, nggak usah dibahas. Yang penting sekarang bunda ada di sini. Tapi Bunda nggak akan pergi lagi kan? Bunda nggak bakalan pergi lagi. Bunda akan selalu nemenin ayah. Bunda janji. Makasih ya Bunda. Selama ini ayah merasa kehilangan seorang istri. Apalagi si Vina. Vina setiap hari selalu datang ke sini untuk aku meninggalkan Bunda. Tapi aku percaya loh,
Bunda akan kembali kepadaku. Bunda akan setia kepadaku. Bunda itu tidak akan aneh-aneh di sana. Ya. Tapi Vina itu selalu bilang kalau Bunda itu sekarang udah punya suami lagi. Gitu. Tapi Ayah nggak percaya. Ayah percaya sama Bunda. Bunda nggak akan melakukan hal seperti itu. Jadi selama ini Vina setiap hari kesini ya? Vina ngomong itu semua sama Ayah? Iya. Kan Bunda tahu sendiri kalau Vina itu adalah suka sama Ayah dari dulu hingga sekarang. Tapi Ayah tolak karena Ayah sudah mempunyai istri yang cantik seperti Bunda. Ayah bisa aja deh. Tidur sendirian Ayah tahu. Dingin. Udah, mulai sekarang Ayah nggak bakalan tidur sendirian. Udah temenin. Jangan pergi lagi ya. Sakit ya? Aduh. Iya, barusan kena senggol sedikit kok, nggak apa-apa kok. Ayah, jangan gerak banyak-banyak dong. Duh, Ya. kalau bisa biar Bunda aja deh yang sakit kayak gini, jangan Ayah. Kalau dimanjain seperti ini, nanti nggak bakal sembuh-sembuh loh. Iya, tapi Bunda itu jangan ngambil penyakit Ayah yang seperti ini, kasihan Bunda. nggak mau. Bunda nggak kasihan sama Ayah, tega sama Ayah. Ya kasihan, makanya biar Bunda. Udah, sakit apapun biar Ayah yang tanggung, jangan Bunda. Ya nggak mau, kalau bisa kita berdua aja yang nanggung. Enggak Bunda, enggak, biarin Ayah aja. Ayah sudah banyak menyusahkan Bunda. Ayah sudah banyak membuat Bunda itu sedih. Bunda kekurangan, tidak membahagiakan Bunda. Enggak, siapa yang bilang sih Bunda nggak Pak? Ayah tidak menerima komentar lagi. Oh, ya, Yang penting Bunda sekarang ada di rumah. Enak banget ya istrinya baru pulang mesra-mesraan kayak gini. Mas Iya Ferry dong. kamu ngebakwa apa sih Mas? Ini apa sih? Jangan kasar, kamu nggak lihat tangan Mas Ferry lagi sakit? Hah? Aku udah tahu kalau tangan Mas Ferry itu lagi sakit. Jangan dipegang kayak gitu. Nggak Ya, boleh gandengan kayak apaan gini. sih? Kan aku istrinya Mas Ferry, ngapain kamu yang marah-marah? Vina, apa-apaan sih kamu? Putri itu adalah istri aku loh. Tahu. Hei, buka mata Mas Ferry itu lebar-lebar. Aku yang orang yang pertama tahu duluan kalau Mas Ferry itu sakit kayak gini habis jatuh di kamar mandi. Terus aku lapor sama Putri. Terus ya Putri datang. Sosokan peduli lah, sosokan kasihan lah. Kamu itu sok tahu siapa yang jatuh di kamar mandi. Mas Ferry kan? Tuh kan, sok tahu. Aku itu jatuh dari atas pohon kelapa, bukan di kamar mandi. Kamu tahu dari Mas Ferry nggak apa-apa. Tangan kamu jangan macam-macam sama suami aku ya. Ini suami aku, enak aja pegang-pegang. Udah Bunda, nggak usah marah-marah. Kelakuan dia itu memang seperti itu. Gimana Bunda nggak marah? Suami Bunda ini dipegang-pegang kayak gini, Bunda nggak terima lah ya. Ya. Terus kamu mau ngapain lagi ke sini? Hah? Ada keperluan apa? Ya enggak, aku cuma memastiin aja loh Mas. Kalau Mas Ferry tuh keadaannya tuh baik-baik aja. Ya kan aku tuh pedulinya dari awal, nggak sama nih kayak sama Mas Ferry yang di Aduh, sebelah. udah nggak usah so peduli sama suami orang ya. Pedulin aja tuh hidup kamu. Kamu itu nggak usah bilang aku tuh sok peduli baru peduli sekarang. Dari awal kita nikah, dari kita sebelum nikah, aku udah peduli sama dia. Kamu datang jadi orang ketiga. Udah mending kamu pergi. Udah ada aku yang ngurusin Mas Ferry. Aku sudah jauh lebih baik karena istri aku sudah datang dan dia akan merawat aku, Vina. Tuh, kamu dengerin apa yang suami aku bilang. Kamu nggak lihat kita udah mesra kayak gini? Udah sama. Vina, aku doain kamu bertemu dengan cowok dan laki-laki yang bisa membahagiakan kamu yang lebih-lebih dari segalanya dari aku. Banyak di luar sana. Enggak, aku nggak mau pergi. Aku tegesin ya sama kamu. Kamu tuh cuma baru datang. Istri macam apa? Kamu nggak bisa ngurusin suami. Seharusnya Mas, kalau punya istri kayak gini itu dicerai, bukan disayang, bukan dilemah lembutin ngomongnya. Jaga mulut kamu ya. Apa-apaan kamu nyuruh-nyuruh suami aku buat nyerahin aku? Nggak bakal suami aku nyerahin aku gara-gara kamu. Udah, kamu itu harusnya tahu malu. Kamu tahu diri di sini udah ada istri sahnya. Bunda. Harusnya kalau kamu tahu malu, Bunda. ya kamu pergi dari rumah ini. Kamu jauhin nih suami aku. Bunda, udah nggak usah marah-marah. Nggak enak loh dilihat tetangga nanti. Ya, istri mana sih yang nggak marah ya? Di depan dia lihat cewek lain nyuruh ayah buat nyerahin Bunda. Bunda marah lah. Oh, Vina, Apa, kamu Mas tolong Ferry? perbaiki kata-kata kamu. Dia itu adalah istri aku. Bagaimanapun dia itu adalah istri aku. Ya aku nggak peduli. Pokoknya aku suka, aku sayang, aku cinta. Ya apa boleh buat. Intinya ya Mas Ferry kan tadi yang udah aku bilang. Sayang sama cinta sama seseorang itu nggak ada yang tahu. Contohnya
bedanya aku sama Mas Ferry? Aku cinta banget loh sama suami kamu. Nih cewek udah nggak ada otak ya emang. Kamu kalau mau cari lelaki itu cari lelaki yang lain yang masih belum punya istri. Kalau Apa? Kamu apa? nih ya, kalau bisa Mas Ferry cerai sekarang, gak apa-apa. Aku bakalan nikah sama Mas Udah, Ferry. udah. Nggak bakalan Udah. Mas Ferry nyerahin aku. Udah cukup. Kalian itu jangan bertengkar kayak anak kecil loh. Vina, kamu itu menyuruh orang bercerai, kamu itu dosa. Dia itu pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan dan bekerja di sana, memenuhi kebutuhan kita. Aku yang salah, aku laki-laki yang gak berguna, membiarkan istri aku pergi keluar kota untuk merantau mencari pekerjaan. Seharusnya itu adalah tugas aku, bukan istri aku. Kamu denger ya Vina? Aku sangat mencintai istri aku. Dan juga aku tidak bakalan bisa bersama dengan kamu. Ngerti kamu Vina? Kamu itu harus mengerti. Cinta itu tidak boleh memaksakan diri. Ya terus Mas Ferry juga kasih aku jawaban dong. Gimana caranya supaya aku lupain Mas Ferry? Aku tahu kok kalau Mas Ferry itu udah punya istri tuh istrinya tuh rese banget mulai dari tadi. Iya terus kalau kamu udah tahu ngapain kamu masih nekat goda-godain suami orang, ha? Udah Mbak Vina. Mending Mbak Vina itu sama saya. Saya kan lagi jomblo. Jadi biarin mereka berdua itu menjalankan cintanya. Kita bikin cinta Segitiga. biru. Nah, setuju banget daripada kamu goda-godain suami aku. Mending kamu sama dia aja nih. betul. Kamu belum nikah kan? Belum. Apalagi kita udah kapelan nih. Biru. Seperti birunya cintaku padamu. Enggak, aku nggak mau sama kamu. Tuh, aku sawah lebar. Oh, iya terus? Pohon kelapa banyak. Enggak ngayal aja. Udah, kamu tuh bukan tipe aku. Aduh Mas Ferry, ayo dong sini. Enggak Aku mau. udah punya istri loh. Kamu mau diduakan? Enggak, aku pergi aja dia. Bercanda Bunda, bercanda buat nakut-nakutin dia. Takut kan? Ngomong-ngomong kamu kapan datang nih? Baru aja kamu ngapain keluar dari dalam? Biasa, dia tiap hari itu numpang ngopi. Biasa sahabatku. Di rumahku stok kopi lagi habis. Nah, sekarang gini, dari luar negeri oleh-olehnya mana nih? Gak ada buat kamu. Oh iya. Aku gak mau nanya kabar kamu, apalagi kabar ini nih. Nggak Gak boleh penting gitu. banget di hidup aku nih. Bunda. Ya. Dia itu yang nolongin aku waktu di sawah yang jatuh dari pohon kelapa. Dia yang membawa aku ke ahli patah tulang. Wah, makasih Jatuhnya banyak gini ya. nih. Tas kelapa. Enggak gitu juga kali. Kalau kepala udah patah nih leher aku. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan dong, suami aku nih. Makanya Fer, profesi itu jangan jadi tukang naik kelapa. Emang aku pengen, itu kebutuhan demi dapat uang. Tuhan. Romi, ngomong-ngomong makasih banyak ya udah selalu nemenin suami aku, udah bantuin suami aku. Makasih banyak ya. Kamu emang sahabat terbaik. Sahabatku, tenang. Nggak usah pegang-pegang, dia itu istri aku. Gini nih. Nih, sebagai tanda terima kasih nih, aku kasih duit kamu buat beli kopi sama gula biar kamu nggak sering-sering kesini. Kamu jangan gangguin aku sama suami aku ya, karena mulai hari ini aku sama suami aku mau mempunyai quality time berdua, oke? Ih, kalau ke uang tangannya, matanya langsung biru. Biasa. Kalau kucing ketemu sama kucing jadinya gini. Nih, Canda. Hampir maghrib tuh, udah baca tuh. Ya udah, aku mau sholat dulu ya. Ngomong-ngomong makasih nih ya. ya. Sering-sering Fer, kasihin aku duit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bunda minta maaf ya. Bunda udah terlalu lama pergi ninggalin ayah. Bunda minta maaf. Bunda belum bisa pulang kemarin. Bunda baru bisa pulang sekarang. Bunda minta maaf ya. Gak perlu minta maaf. Yang salah di sini adalah ayah juga. Yang menjadi seorang suami yang tidak berguna untuk Bunda. Enggak, ayah nggak boleh ngomong kayak gitu. Semua ini berasal dari ayah. Kalau ayah bisa bekerja mendapatkan uang yang banyak, ayah tidak mungkin kehidupan kita seperti ini. Nanti semisal tangan ayah udah sembuh, nanti ayah akan bekerja dengan giat mendapatkan uang yang banyak biar Bunda itu nggak pergi lagi. Ayah, Bunda kan udah janji sama ayah. Bunda nggak bakalan pergi lagi. Bunda bakalan ada di sini terus nemenin ayah. Oh ya, ngomong-ngomong tabungan Bunda, alhamdulillah udah cukup. Nanti kita buka usaha kecil-kecilan ya. Iya Bunda. Emang rencana Bunda itu mau buka usaha apa Bunda? Iya, kayak misal buka warung gitu ya.
Soalnya kan di sini jarang nih ada warung. Maksudnya ya ada warung sih tapi nggak lengkap. Nanti warung kita isi dengan perlengkapan. Pokoknya yang komplit. Bolehlah Bunda, kita tidak ada salahnya untuk mencoba berusaha. Tapi Bunda nggak akan kembali lagi kan? Nggak pergi lagi jauh kan? Enggak, Ayah. Bunda kan di sini nemenin Ayah. Bunda nggak mau kejadian kayak gini terulang lagi sama Ayah. Bunda nggak mau. Ya, Makasih ya Bunda. sama-sama. Ini rumahnya mau kita renovasi nggak? Untuk sementara kita fokus membuka usaha warung itu dulu Bunda. Nanti kalau lebihnya baru kita renovasi rumah. Yang penting usaha dulu, baru renovasi rumah. Iya. Ayah, kita ke dokter aja yuk ya. Bunda biar tenang. Udah Bunda, nggak apa-apa. Sakit? Udah, enggak kok. Mau digimanain? Mungkin ini 1 minggu lagi udah sembuh sih, tapi nggak terlalu sembuh total sih. Mungkin kalau mau sembuh total ya 1 bulan lagi. Pokoknya selama Bunda ada di sini, Ayah masih belum boleh kerja yang berat-berat. Biar semuanya Bunda yang ngerjain. Ayah tinggal duduk manis, Ayah temenin Bunda masak, Bunda beres-beres, Ayah temenin Bunda nyuci. Pokoknya Ayah nggak boleh ngapa-ngapain, temenin Bunda aja ya. Iya Bunda, ternyata sifat Bunda yang cerewet itu nggak hilang-hilang ya. Ya enggak lah ya. Ngapain juga Bunda mau ngilangin sifat cerewet Bunda? Kalau Bunda nggak cerewet, ya gimana caranya Bunda perhatian sama Ayah? Ya udah Bunda, masuk yuk. Pasti Bunda capek, istirahat dulu. Tas Bunda jatuh. Tadi dilempar sama Bunda. Ya Bunda khawatir sama Ayah. Ya udah, sini Ayah ambilin. Nggak usah. Loh, udah, nggak usah. Biar Bunda aja. Bersama aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena